Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 11 Administrasi Bisnis Terapan 4A Pagi ingin menjelaskan mengenai sistem kearsipan dan angka kecermatan arsip. Kelompok kami terdiri atas 2 orang. Yang pertama, Vera Anita Dewi dengan NIM 4122301012. Yang kedua, Afrizah Nur Aisyah dengan NIM 4122301029. Adapun pokok pembahasan yang akan dijelaskan yaitu A. Pola klasifikasi arsip, B. Syarat pola arsip, C. Tujuan dan fungsi klasifikasi arsip, D. Praktik langkah menentukan klasifikasi, dan E. Menghitung angka kecermatan arsip. A. Pola klasifikasi arsip. Klasifikasi adalah pengelompokan secara sistematis terhadap sejumlah pokok masalah. Klasifikasi kearsipan merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah sehingga mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari surat organisasi. Pola klasifikasi disusun berdasarkan subjek atau pokok masalah. Berikut ini contoh susunan pola klasifikasi. Pola klasifikasi arsip disusun secara berjenjang seperti berikut ini. Misalnya, main subjeknya adalah kepegawaian, subsubjeknya adalah cuti, subsubjeknya adalah cuti melahirkan. Pola klasifikasi arsip adalah susunan semua pokok masalah atau subjek yang mencakup keharusan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas suatu organisasi, yang diatur dalam suatu susunan yang sistematis. Pola klasifikasi arsip juga merupakan salah satu syarat dalam penataan berkas berdasarkan masalah. B. Syarat pola arsip. Daftar klasifikasi dapat digunakan secara efektif bagi para penata arsip, termasuk sekretaris pimpinan. Daftar klasifikasi harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Daftar klasifikasi harus dibuat secara tertulis sehingga dapat menjadi panduan resmi bidang kearsipan bagi suatu organisasi atau perusahaan. 2. Penggolongan masalah atau subjek dan perincian lebih lanjut harus sesuai dengan fungsi dan kegiatan organisasi atau perusahaan. 3. Golongan masalah atau subjek berikut perinciannya harus disusun secara logis dan kronologis. 4. Judul untuk setiap pokok masalah atau subjek heading harus dibuat dengan kata-kata singkat, tetapi memberikan pengertian yang cukup luas dan secara teknis mudah dipahami dan mudah digunakan. 5. Daftar klasifikasi hendaknya dilengkapi dengan penjelasan tentang arti dan ruang lingkup dari setiap masalah atau subjek. 6. Daftar klasifikasi dilengkapi dengan tanda atau kode. Kode yang digunakan dapat berupa huruf atau angka atau penggabungan huruf dan angka. 7. Bentuk daftar klasifikasi demikian pola susunannya hendaknya sederhana dan luas atau fleksibel. 8. Usahakan mempunyai hubungan logis dan kronologis antar masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. C. Tujuan dan fungsi klasifikasi arsip. Tujuan klasifikasi arsip. Terdapat 2 tujuan dari klasifikasi arsip, yaitu yang pertama menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, menjamin arsip yang dicipta atau diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi dapat diatur dengan mudah, sehingga penemuan kembali atau retrieval pun dapat secara tepat dan cepat. Demikian juga dengan penyusutan akan secara tepat pula. Fungsi klasifikasi. Terdapat 4 fungsi klasifikasi yang perlu kita ketahui nih teman-teman. Pertama, pengelompokan. Bertujuan untuk mengelompokkan urusan atau masalah yang sama ke dalam satu berkas. Kedua, mengatur. Hal ini bertujuan untuk mengatur penyimpanan secara logis dan sistematis. Ketiga, memudahkan. Untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip sehingga dapat dicapai efisiensi kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah manajemen. Diperuntukkan dalam mengatur penyimpanan dan penyusutan arsip. D. Praktik langkah menentukan klasifikasi. Menurut Gunawan Ariwibowo tahun 2012, cara penyusunan klasifikasi arsip adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan analisis fungsi organisasi untuk mengetahui arsip apa yang tercipta dalam suatu fungsi organisasi.
Fungsi organisasi sendiri adalah seluruh tanggung jawab yang dibebankan organisasi untuk melaksanakan kegiatan. Kedua, klasifikasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dalam kegiatan organisasi. Ketiga, klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus, yang terdiri atas pokok masalah, submasalah, dan sub-submasalah. Dan yang keempat atau terakhir, ialah setelah penyusunan klasifikasi, kode klasifikasi ditambahkan untuk mempermudah penyebutan klasifikasi. Menghitung angka kecermatan arsip. Bernilai atau tidaknya suatu arsip dapat diukur dari dua hal berikut. Yang pertama, berdasarkan angka kecermatan dan jangka waktu yang diperlukan untuk penemuan kembali. Yang kedua, dari angka pemakaian, yaitu dari persentase perbandingan antara jumlah permintaan warkat untuk dipakai kembali dengan jumlah seluruh warkat dalam arsip. Angka kecermatan arsip merupakan persentase atas suatu perbandingan antara jumlah warkat tidak diketemukakan dengan jumlah warkat diketemukakan. Angka kecermatan arsip juga digunakan untuk mengetahui apakah sistem penyimpanan dan penemuan arsip yang digunakan sesuai atau tidak. 3 hal yang perlu diketahui dan perlu diperhatikan dalam angka kecermatan arsip. Yang pertama, jika AK nilainya lebih kecil dari 3%, maka sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip adalah cukup baik atau valid. Jika AK sama dengan 3%, maka penyelenggara penyimpanan kembali arsip berada pada posisi kritis. Jika AK lebih besar dari 3%, hal ini mengindikasikan sistem yang digunakan harus segera mendapatkan proses penyempurnaan atau direvisi. Rumus menghitung angka kecermatan. Nah, teman-teman, untuk mencari angka kecermatan sendiri, itu caranya cukup gampang, di mana kita tinggal membandingkan jumlah warkat tidak diketemukakan dengan jumlah warkat dikemukakan dan dikali 100%. Kita masuk ke contoh kasus. Misalnya nih teman-teman, dalam suatu periode kearsipan terjadi permintaan arsip sebanyak 358 kali. Namun, arsip yang mampu diketemukakan oleh petugas hanyalah 321 lembar. Hitunglah angka kecermatannya. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, itu cukup gampang nih teman-teman. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mencari warkat atau arsip tidak diketemukakannya. Seperti yang sudah diketahui, kalau permintaannya sebesar 358 arsip. Dan yang ditemukan hanyalah 321 arsip. Maka tinggal kita kurangkan saja 358 dikurang 321 sama dengan 37 warkat tidak diketemukakan. Lalu kita masukkan rumus angka kecermatannya, di mana angka kecermatan sama dengan warkat tidak diketemukakan per warkat dikemukakan dikali 100%. Kita masukkan nilainya 37 per 358 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 10,3%. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa angka kecermatannya ini tidak baik nih teman-teman. Kenapa? Karena nilainya berada lebih dari 3%, sehingga perlu adanya proses penyempurnaan kembali atau revisi. Sekian penyampaian video pembelajaran terkait sistem kearsipan dan angka kecermatan arsip dari kelompok 11. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dan bermanfaat. Selamat belajar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.